Malam ini, kita akan menyelam lebih dalam ke dalam kegelapan. Cerita-cerita yang akan kita sampaikan bukan hanya sekadar fiksi, tetapi berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh orang-orang seperti kalian. Bersiaplah untuk merasakan teror yang mungkin belum pernah kalian rasakan sebelumnya. Dalam setiap cerita, kita akan bertemu dengan sosok-sosok yang tak kasat mata, mendengar suara-suara dari dunia lain, dan mengalami kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan dengan logika. Jika kalian berani, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan channel kami, dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan cerita horor terbaru kami. Budi adalah seorang sopir taksi malam yang sering mengantar penumpang di sekitar kota. Suatu malam, dia menerima penumpang wanita yang tampak pucat dan aneh. Wanita itu meminta untuk diantar ke sebuah alamat di pinggiran kota yang terpencil. Sepanjang perjalanan, wanita itu duduk diam tanpa bicara, hanya menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Budi merasa ada yang tidak beres, tetapi tetap menjalankan tugasnya. Ketika mereka tiba di alamat tujuan, wanita itu memberikan bayaran dan keluar dari taksi. Namun, saat Budi menoleh ke kursi belakang, wanita itu sudah menghilang tanpa jejak. Budi merasa bingung dan mencoba mencari wanita itu di sekitar, tetapi tidak menemukannya. Ia kembali ke taksinya dan melihat bahwa bayaran yang diterima berupa uang kertas lama yang sudah tidak berlaku. Budi merasa bingung dan cemas. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang alamat yang diberikan oleh wanita tersebut. Keesokan harinya, saat tidak sedang bekerja, Budi kembali ke tempat itu untuk menyelidiki. Alamat itu ternyata adalah sebuah rumah tua yang tampak terlantar dan tidak berpenghuni. Dia mengetuk pintu dan memeriksa sekeliling rumah, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Seorang tetangga yang melihat Budi mendekatinya dan bertanya apa yang dia cari. Budi menjelaskan tentang wanita yang dia antar semalam. Mendengar cerita Budi, tetangga itu tampak terkejut. Rumah itu sudah kosong selama bertahun-tahun, kata tetangga tersebut. Penghuni terakhirnya adalah seorang wanita muda yang meninggal dalam kecelakaan tragis. Setelah itu, rumah ini tidak pernah ditempati lagi. Budi merasakan bulu kuduknya meremang mendengar penjelasan itu. Wanita yang dia antar semalam kemungkinan adalah arwah penghuni rumah tersebut yang masih gentayangan. Budi kembali ke taksinya dengan perasaan tidak nyaman, mencoba memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Selama beberapa malam berikutnya, Budi mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Setiap kali dia mengemudi melewati area dekat rumah tua itu, dia merasa ada seseorang yang duduk di kursi belakang, meskipun taksinya kosong. Dia mendengar suara bisikan dan kadang-kadang melihat bayangan wanita itu di kaca spion. Merasa ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa, Budi akhirnya meminta saran dari seorang teman yang percaya pada hal-hal gaib. Temannya menyarankan Budi untuk membawa sesajen dan berdoa di depan rumah tua tersebut, meminta izin dan memohon agar arwah wanita itu tenang dan menemukan kedamaian. Budi mengikuti saran temannya. Dia membawa sesajen berupa bunga, lilin, dan makanan kecil ke rumah tua itu dan berdoa dengan khusyuk. Dia meminta maaf jika telah mengganggu arwah wanita tersebut dan memohon agar arwah itu bisa menemukan kedamaian. Setelah melakukan ritual tersebut, kejadian-kejadian aneh mulai berkurang. Budi tidak lagi merasakan kehadiran wanita itu di taksinya, dan bayangan serta bisikan yang menghantuinya juga menghilang. Dia merasa lega dan berharap bahwa arwah wanita itu akhirnya bisa beristirahat dengan tenang.